masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kasih semua tanya dong Ustaz. Mas Bude, oh iya. Iya, Ustaz saya mau tanya Ustaz. Jadi kan alhamdulillah kita sekarang anak udah 3 nih Ustaz. Nah pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana bersikap adil kepada masing-masing anak? Sementara kan masalah waktu juga kita punya kesibukan masing-masing juga Ustaz. Mungkin boleh dibagi ilmunya untuk kita Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersifat adil. Apa arti adil? Makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ketika kita berlaku adil sama anak, lihat jenis kelaminnya. Tidak mungkin disamakan, tapi diporsikan sesuai kebutuhan anak-anak itu. Tidak boleh disamaratakan. Adil itu bukan sama rata, karena beda usia, beda jenis kelamin, bahkan beda hobinya dan semuanya. Maka pada menempatkan adil itu, yang penting jangan berlaku zalim. Al-Quran mengatakan begini, fa'illam ta'dilu fawahidah. Ada ayat tentang keadilan, bahwa jikalau kalian tidak bisa berlaku adil, maka ambil jalan tengahnya. Tapi ayat ini berbicara tentang masalah hukum poligami. Tapi fawahidah, maka satu saja. Artinya manusia ini potensi tidak adilnya memang besar. Manusia itu potensi untuk berbuat tidak adil itu sangat besar. Ada pilih kasih, jangan di keluarga, di kerjaan pilih kasih, di pertemanan pilih kasih. Ada sesuatu ketika tidak adil itu terjadi, dan itu potensi yang besar kepada seorang manusia. Intinya berusaha berlaku adil. Pak Ustadz saya mau tanya ya, tapi mungkin ini memang saya langsung straight to the point ya. Karena ini saya butuh banget jawabannya ya. Oke Pak Ustadz, untuk 2 Ustadz ya tolong dijawab langsung. Pak Ustadz, taruhan judi itu kan haram ya? Yes. Ya kan kita main judi itu nggak boleh dan haram berarti ya. Berarti kita tuh semua anak haram dong Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Kan waktu ibu kita melahirkan kita taruhannya nyawa. Serius dong, tadi katanya bilang Serius dulu taruhannya nyawa. ya, tapi Ya, taruhan judi taruhan nggak? tapi kan nggak haram kalau ngelahirin. Gimana sih? Maksudnya taruhan di sini adalah mempertaruhkan, mengorbankan nyawanya. Makanya seorang ibu yang melahirkan lalu meninggal dalam waktu melahirkan, maka tergolong 7 golongan orang yang mati syahid. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Dan dalam posisi ini, orang-orang yang meninggal ketika lahiran, jangankan lahiran, semasa-masa nifas 40 hari itu pun, kalau meninggal di saat itu, maka tergolong mati syahid. Pengen bahas sedikit tentang judinya. Judi itu bahasa Al-Qurannya al-maisir, dari kata yasarah, artinya mudah. Karena orang berjudi itu dia pikir mudah dapat duit dengan judi. Padahal aslinya mudah banget bangkrut karena judi. Mudah, dari kata mudah, yasarah, tidak ada orang kaya raya karena judi. Al-maisir, maka disebutkan orang sangat mudah putus asa karena judi, mudah dia bercerai rumah tangganya karena judi, mudah dia bangkrut karena judi, mudah sekali hancur keluarganya karena judi, dan mudah membunuh karena judi. Mudah semua, jadi mudah semua. Al-maisir, sesuatu yang mudah, bukan mudah dapat duit, tapi mudah bangkrut dunia akhirat. Intinya mudah hancur. Judi! Menjanjikan kemenangan. Berarti tadi kan kata Pak Ustadz kalau kita jatuh, mati lagi jatuh pasti surga. Ya. Berarti Anwar gampang masuk surga, lo kan sering jatuh, War. Tapi nggak mati. Maksud jatuh di sini adalah kecelakaan. Oh, lagi jalan tetap Kalau jatuh, dijatuhin mati gitu. itu mati, kejatuhan itu termasuk adalah bencana. Judi! Ustaz gitu dong sampai velocity judi. Ayo dong Ustaz. Aduh. Ya Allah, Jadi gini, saya mau nanya, ada orang meninggal gara-gara kejatuhan cicak. Masa sih Ustaz? Ada Pak Ustaz? Yang saya tahu meninggal dilangkain kucing, saya pernah dengar. Kejatuhan cicak karena ikut pelaponnya. Benar. Masalah pelaponnya benar. Serius dong Ustaz, kita kan serius. Serius dong Pak Ustaz. Ya. Susan, ayo. Susan. Udah tadi Ustaz dinyanyiin udah. Dek. Jadi apa? Jadi Ustaz. Aku mau nanya nih, aku kan udah menjadi istri sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tugasnya istri itu adalah melayani suami kan ya Pak Ustadz. Ya. Tapi kalau misalnya aku di sini posisinya masih bekerja, masih syuting atau kerja bisnis apa, maksudnya kayak keluar rumah untuk mencari uang, itu boleh atau enggak sih Pak Ustadz? Itu gimana tuh hukumnya? Ya.
wanita itu berada dalam tanggungan suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah penanggung jawab. Maka yang sebenarnya mencari nafkah adalah laki-laki. Kalaupun perempuan mencari nafkah harus seizin suami. Karena haram hukumnya wanita keluar rumah tanpa seizin suami. Ketika wanita meninggalkan keluar rumah tanpa seizin suami, maka dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Jadi kembali lagi, kalau dapat izin dari suami, boleh. Jadi boleh atau tidaknya bukan hanya ustadz, hanya suami. Kalau suaminya bilang boleh karena mungkin melihat dia lebih happy, kayaknya lebih enjoy kalau habis dari luar gitu. Dan di luar rumah dia bisa menjaga tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Maka insya Allah itu bisa diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Nabi. Boleh. Bukan suaminya. Oh iya. Ya ada suaminya. Orang suami bertanggung jawab atas 3. Nafkah, kebutuhan, kemudian perlindungan. Karena jangan sampai tidak aman istrinya. Kalau merasa aman, aman. Kemudian ketiga, mendidik. Mudah-mudahan itu jadi bagian daripada mendidik istri supaya bisa mandiri. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Insya Allah. Ustaz, ini bagus pertanyaannya. Belum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin aku habis baca-baca tuh kan muncul kan di TikTok kan, kayak tentang hari akhir, terus tentang turunnya Dajjal ke bumi. Yang mau aku tanyain adalah Pak Ustadz, kalau nanti waktunya pas Dajjal turun ke bumi, itu kan dia kan memiliki banyak pengikut ya. Iya. Berarti kalau misalnya pas dia udah centang biru, kita semua ngikutin dia Pak Ustadz. Ya. Itu bahan saya Pak Ustadz, mau nanya itu Pak Ustadz, diambil dia ya. Jadi gini, Dajjal itu pendusta. Makanya Dajjal itu ada 2. Pendusta kecil dan pendusta besar. Iya. Dajjal, dasar Dajjal kan gitu. Kenapa? Dasar pembohong. Dajjal itu pembohong besar. Yang dikatakan surga sebenarnya itu adalah neraka. Yang dikatakan neraka itu adalah surga. Maka siapa yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal? Di antaranya adalah wanita yang mudah tipu daya. Kalau dibilang tadi bahasanya Anwar, koreksi sedikit, jangan bilang Dajjal turun ke bumi karena kayak mulia banget gitu dari langit turun. Enggak, Dajjal tuh muncul. Muncul sendiri. Ya, karena emang sekarang lagi dikurung. Ya, sekarang lagi dikurung, lagi di kerangkeng, baru nanti akan diizinkan keluar dari tempat persembunyiannya. Dan apakah semua manusia akan mengikutinya? Manusia yang meyakini Al-Quran, meyakini hadis-hadis Nabi SAW, insya Allah aman. Tapi manusia yang agak lemah-lemah imannya biasanya bisa jadi tertipu sama centang birunya Dajjal. Centang biru. Ini centang biru, memang centang biru dari Allah loh. Silakan Kak Alisa. Iya. Oke Ustadz, jadi saya mau nanya karena salah satu hal yang membuat saya sedih itu adalah ketika anak-anak jatuh sakit. Nah, kira-kira ada nggak amalan sebagai seorang ibu atau kita sebagai orang tua yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan tanpa kita harus memperlihatkan kesedihan kita di depan anak-anak itu dan tetap tenang gitu. Karena biasa pasti kalau anak sakit itu kan kita jadi panik biasanya. Iya. Ibu itu pemberi kasih sayang sehingga ibu itu tidak boleh berada di sisi anak di 5 waktu. Sakit, sedih, berprestasi, liburan dan sesuatu yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Kenapa? Ibu itu bersifat kasih sayang. Maka telapak tangan ibu itu adalah obat. Tapi kukunya adalah racun. Maka tidak boleh seorang ibu panjang kukunya karena bisa membahayakan. Tapi inilah obatnya. Nyapuin anak, dielusin. Di belakangnya itu ada aplikasi daripada bentuk kasih sayang. Dan sangat it's okay ketika seorang ibu menangis di depan anaknya. Supaya mereka tahu bahwa ibu saya punya perasaan gitu. Dia perhatian kepada saya. Bukan suatu larangan dan bukan suatu keharaman. Sebagaimana Nabi menetes air matanya ketika menggendong anak. Yang penting jangan meratap. Jangan menghujat Allah. Karena itu sakit bagian daripada bentuk perhatian kita, kedekatan kita terhadap anak. Nah, ini ada informasi. Ada apa tuh? Sampai ini. Udah siap. Udah siap. Hei, mau buka puasa nangis kenapa? Aku mau bikin es jelly buat buka puasa tapi gagal. Sabar ya. Lagian gini hari masih pakai manual aja. Nih kayak aku dong. Aku tuh mau bikin es jelly pakai Inako mini jelly. Ini tuh simple banget ya. Inako mini jelly ini terbuat dari jus buah asli. Jadi nggak perlu tambah-tambahin lagi buah. Udah berasa kayak minum es buah jelly. Rasa buahnya juga macam-macam. Ada anggur, ada leci, ada stroberi, ada jeruk, mangga, nanas dan melon nih. Tuh.
puasanya banyak juga terus Banyak. gratis ya. Aku nebeng buka puasa aja deh sama Kak Igun. Ya udah, kalau kamu mau nebeng buka puasa, sini kamu bantuin aku ya. Boleh. Ini pemirsa, aku mau bikin ini esnya, aku kasih nama es air terjun ya. Sini guys, kamera, please come. Nih, sini. Ya, jadi of course bahan dasarnya ini ada Inaco mini jelly. Ayo cepet jalannya kayak pengantin ya. Ini ada Inaco mini jelly, oke. Nih kita masukin ya. Nih kita masukin semua karena rasanya bervariasi. Ada apple, oke. Kita masukin. Lalu ini ada, walaupun sekarang hari Kamis, ini Selasa, jadi Selasi ya. Oke, masukin semuanya. Masukin lagi susu. Nelan ludah lo padaan semua lo ya. Ini masukin susu UHT. Oke. Semuain aja. Tenggorokan lo pada kering lo. Nah, oke. Biar mantap kita masukin es batu. Tuh. Mantap nih. Tuh. Penonton mau? Tuh, gampang banget kan bikinnya? Iya, gampang banget bikinnya Kak Igun. Nah, sekarang ini udah begini ya. Sekarang nih kita tuang ya. Nih, kita tuang. Nih. Jadi aku mau kasih tahu buat kamu ya. Jadi Inaco mini jelly ini dibuat dari tepung karagean yang berasal dari olahan rumput laut. Ya, dengan potongan nata de coco yang renyah. Ini bisa jadi sumber serat di tubuh kita, bermanfaat buat kesehatan, terutama pencernaan. Ini bagus banget buat yang lagi pada diet ya. Enak juga kalau dimakannya dibekuin dulu. Enak banget. Enak lagi. Nih, pegang. Sini aku yang bantuin. Nih. Gak sabar, enak banget. Ya Allah. Aduh. Tuh. Nih, ya. Nih, ini Inaco. Ini buat kamu Inaco mini jelly. Ini pegang-pegang dulu. Bilang, nih. Aku mau kasih tahu nih ya. Ini di tangan aku, ini ada namanya Inaco mini jelly yang isinya 40 ya. Di sini ada jelly dan pudingnya juga. Tuh. Jadi nih Kak Igun, di dalam sini tuh kombinasi. Ada yang mini puding sama juga mini jelly. Rasanya juga cupnya kecil-kecil nih penonton. Jadi tinggal langsung makan. Betul banget. Nah, jadi pemirsa nextnya bisa langsung beli di Indomaret, Alfamart, dan juga swalayan terdekat lainnya. Untuk info lengkapnya tinggal kepoin Instagramnya ya, @sahabatinaco. Oke, paham? Oke, ini ya kemasannya kayak gini. Pokoknya cari kemasan yang ada naganya. Ya, oke. Ini udah pegang, kita bagi-bagiin yuk. Kita bagi-bagiin Inaco mini jelly-nya ke semua yang ada di sini ya. Oke, Campers mau sayang? Oke. Inaco mini jelly, jelinya kita semua. Yang ada gambar naganya. Ini buat Campers. Inaco, jelly-jelly yang bergizi. Inaco, untuk anak berprestasi. Inaco, jelly-jelly yang bergizi. Inaco, untuk Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, komedian yang luar biasa yang menghibur kita. Khusus di Transmedia, Bajai Bajuri, Mat Solar luar biasa. Pak Bajuri kita kenalnya, luar biasa. Putra tercinta, anak ketiga dari beliau ada di sini. Mungkin ada yang boleh sampaikan? Aku cuma mau nanya satu hal. Ketika orang tua ayah aku meninggal, apakah itu boleh ditangisi? Dan juga katanya kalau kita menangis itu jasadnya akan berat. Apakah itu benar Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan perasaan manusia dan akal manusia. Manusiawi sekali ketika kita bersedih itu menetes air mata. Maka tidak ada satu ayat pun yang melarang orang meneteskan air mata. Sangat manusiawi sekali ketika seorang berpisah dengan yang dicintainya, mereka bersedih. Maka tidak ada satupun ayat yang melarang kita bersedih. Yang dilarang itu adalah yang pertama, berputus asa.
Yang kedua, menyalahkan takdir Allah. Ya. Itu yang dilarang oleh agama kita. Tapi kalau menangis, bersedih, sangat bisa dimaklumi. Tapi tangisannya harus berujung kepada apa? Berujung kepada mendoakannya. Makanya kata doa di sini, seorang anak tidak akan berhenti baktinya. Haidar udah rawat ayah selama 8 tahun. Tahu nggak? Masih bisa dengan cara doakan. Doakan ayah. Setiap sudah sholat doakan. Mohon ampunkan ayah. Kemudian yang kedua, bersedekahlah dengan atas nama pahala untuk orang tua. Kemudian yang ketiga, jalin silaturahmi kepada sahabat-sahabat almarhum. Seorang anak disekatakan anak soleh. Apa makna anak soleh? Anak yang melanjutkan kebaikan daripada orang tuanya. Karena ketahuilah, anak itu merupakan jariah buat orang tuanya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan ketahuilah, setiap anak memandang orang tua, ada wajah orang tua di dalamnya, supaya anak mudah untuk berbakti dan mendoakan. Amin. Selamat jelang buka puasa.